Assalamualaikum guru-guru hebat. Hari ini saya akan menampilkan video tentang praktik coaching akademik menggunakan alur percakapan Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ibu Royani. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Pak Haji sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa ini Bu? Sepertinya kok ada sesuatu ini dari yang Ibu alami. Bisa diceritakan mungkin? Iya nih Pak, terus terang saya lagi sedikit galau ini Pak. Saya kan sekarang ngajar kelas 1 Pak. Nah, setiap saya memberikan pembelajaran pada anak-anak, saya perhatikan anak-anak itu kurang antusias Pak dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Anak-anak kurang semangat Pak. Kadang-kadang kalau anak-anak saya berikan tugas, mereka selalu mengeluh Pak. Dan ada sebagian anak yang tidak mengerjakan tugas Pak. Oh, berarti ada permasalahan yang Ibu alami sehingga Ibu datang ke sini mungkin menghubungi saya. Oke Bu, berarti itu hal yang biasa, yang sering terjadi di pembelajaran terutama. Oke, dari pertemuan ini, dari percakapan kita kali ini, tujuan yang ingin Ibu capai nanti di akhir percakapan kita itu apa Bu? Bisa dijelaskan dulu mungkin? Harapan saya dari percakapan ini adalah saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Saya berharap bisa menemukan solusi bagaimana sih agar anak-anak bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Kemudian bagaimana agar mereka tidak sering mengeluh dalam mengerjakan tugas dan bisa mengerjakan tugas dengan riang gembira Pak. Oke, berarti pengen permasalahan tadi terselesaikan ya Bu, terutama terkait dengan pembelajaran. Oke, kita coba berpikir lebih dalam, mungkin kita amati permasalahan yang Ibu alami, coba kita identifikasi. Mungkin dari pengamatan Ibu atau hal yang dialami Ibu, mungkin identifikasi permasalahan itu bisa terjadi karena apa ya Bu? Mungkin ada kendala atau hambatan yang terjadi sehingga permasalahan itu muncul. Bisa Ibu ceritakan dulu mungkin di kelas Ibu seperti apa? Kalau saya ingat-ingat mungkin yang pertama karena saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah kali ya Pak. Saya tidak memberikan kesempatan anak lebih banyak untuk lebih aktif dalam menyampaikan pendapat mereka. Kemudian yang kedua, mungkin saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar mereka, Pak. Terus mungkin dalam menyampaikan materi, saya hanya berdasarkan satu sumber saja, Pak. Yaitu saya hanya menggunakan buku paket, Pak. Media yang saya gunakan mungkin belum variatif ya, Pak. Jadinya anak-anak kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin itu, Pak, yang menjadi penyebabnya dari masalah saya ini. Oke, berarti sebenarnya Ibu sudah tahu nggih. Dalam artian sudah ada pandangan terkait dengan hambatan, mungkin penyebab permasalahan yang muncul di kelas Ibu. Oke, berarti mungkin dari permasalahan-permasalahan tadi yang penyebabnya tadi begitu banyak, mungkin kita bisa pecahkan bersama di percakapan ini. Dari skala mungkin Bu, dari skala 1 sampai 10 kira-kira ya Ibu itu berada di posisi berapa gitu terkait dengan pelayanan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu, terutama di kelas 1 tadi. Oke, saya rasa kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 mungkin saya masih ada di angka 7 mungkin Pak. Oke, di angka 7. Berarti masih bisa ditingkatkan. Mungkin Ibu tujuannya nanti ingin mencapai ke angka berapa, Bu? Skala berapa itu, Bu? Ya, mungkin semaksimal mungkin, Pak. Berarti tujuan saya ya angka 10, Pak. Kalau angka bisa. 10. Oke, harus bisa, Bu. Harus bisa. Kita harus optimis bahwa sebagai pendidik kita harus optimis untuk hal-hal yang baik ini seperti ini.
Oke, dari Iya. tadi penyebab-penyebab kita coba berpikir terkait dengan pendidikan di masa depan, Bu, terutama pelayanan kepada siswa. Kira-kira mungkin strategi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut mungkin dari Ibu dulu strateginya mungkin akan melakukan apa atau akan apa gitu terkait dengan permasalahan yang Ibu alami tadi sudah ada penyebab-penyebabnya itu. Mungkin bisa diceritakan dulu, Bu. Iya. Mungkin strategi yang pertama yang akan saya terapkan yaitu saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya, Pak. Misalnya saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka dengan melakukan asesmen awal. Kemudian saya akan mencari kesiapan belajar murid-murid saya dan mencari apa yang menjadi kesulitan dari mereka, Pak. Terus kemudian saya juga akan membuat media yang lebih variatif lagi, Pak. Misalnya saya mencoba mencari bahan pembelajaran dari YouTube atau melalui Canva atau dengan membuat alat peraga edukatif sendiri yang sekiranya bisa menarik untuk anak, Pak. Mungkin itu Pak strategi yang saya rencanakan saat ini. Oke, strategi yang luar biasa, Bu. Mungkin Ibu juga perlu memperhatikan tadi kebutuhan. Mungkin kebutuhan belajar siswa itu yang berbeda-beda bisa difasilitasi. Benar tadi kata Ibu, memang harus ada asesmen diagnostiknya terkait dengan kebutuhan. Mungkin juga, mungkin itu Bu, selain tadi pembelajaran sesuai kebutuhan, pembelajaran yang menggunakan media, mungkin Ibu juga bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif, Bu. Yang mengaktifkan siswa terutama. Bisa dengan sistem NHT, number head itu, atau sistem yang kompetisi, yang sederhana, atau permainan-permainan sederhana. Kan mungkin di usia anak SD, terutama kelas 1, mungkin masih suka dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan, lebih menantang. Mungkin itu juga bisa, Bu. Menurut saya. Selain tadi, Ya, media juga bagus, luar biasa. ya Pak, insya Allah akan saya coba itu Pak, ide dari Pak Aji. Oke, kan kita belajar bersama mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Mungkin dari rencana tadi, prioritas Ibu sebenarnya prioritas keberhasilan dari aksi yang Ibu tadi rencanakan itu prioritasnya itu yang paling utama itu apa, Ibu? Untuk saat ini yang lebih saya prioritaskan adalah bagaimana meningkatkan semangat atau antusias anak dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Pak. Dan mereka bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dengan riang gembira tanpa mengeluh, Pak. Terus untuk ukuran keberhasilan yang saya harapkan adalah anak bisa lebih aktif dalam pembelajaran, bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan tentunya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal, Pak. Itu yang menjadi prioritas dan ukuran keberhasilan saya, Pak. Oke, berarti sudah ada patokan mau kemana gitu ya. Dari strategi-strategi yang sudah Ibu tawarkan tadi mungkin bisa dilakukan. Memang sudah luar biasa, Bu. Semoga dari permasalahan tadi memang benar-benar ada penyelesaiannya. Kemudian untuk waktu ini, Bu, jangka waktu rencana pelaksanaannya itu mungkin Ibu butuh waktu berapa lama mungkin? Ya, insya Allah ini saya akan melaksanakan rencana saya ini di minggu ini, Pak. Dan saya berharap dengan terlaksananya rencana yang sudah saya buat ini, masalah saya segera terselesaikan walaupun mipil, Pak. Tetapi saya berharap dalam waktu 1 bulan semangat belajar anak sudah meningkat, Pak. Oke, semoga Bu bisa. Nah, selain itu mungkin Ibu juga bisa mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi di dalam pelaksanaan aksinya terkait dengan pemecahan masalah. Mungkin bisa juga dengan mencari ide-ide baru mungkin, Bu, terkait dengan media, strategi yang sudah direncanakan, sambil tentunya menyiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa tadi yang Ibu sudah berikan. Mungkin itu harus benar-benar dipersiapkan terkait dengan mengantisipasi kendala mungkin yang bisa hadir di dalam pelaksanaannya. Untuk komitmen dari Ibu sendiri ini,
komitmen untuk melaksanakan ASI ini bisa disampaikan, Bu? Ibu berkomitmen seperti apa mungkin? Oke. Untuk komitmen saya untuk saat ini akan berusaha dengan semaksimal mungkin Pak dalam melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, dan saya juga mempunyai komitmen untuk terus belajar dan belajar agar lebih mendalami lagi apa yang menjadi kebutuhan belajar anak agar saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak Pak. Itu yang menjadi komitmen saya Pak. Oke, komitmen yang luar biasa harus kita pegang itu, Bu. Karena itu demi pendidikan anak-anak Pak, terutama. bisa terlaksana. Oke, dari komitmen itu mungkin butuh kontrol mungkin nih, Bu. Atau butuh bantuan mungkin dari rekan squad atau yang lain? Sebagai kontrol, tentunya saya membutuhkan bantuan dari pihak kepala sekolah, terus rekan sejawat, wali murid, juga bisa dari murid Pak. Itu ya Pak yang saya harapkan dari bantuan. Oke. Saya harapkan bantuan dari mereka semua. Oke, berarti ada kerjasama saling berkesinambungan ya Bu, antara semua pihak, mungkin juga orang tua juga bisa dilibatkan terkait dengan pembelajaran anak yang masih dibilang masih belia mungkin dari kelas 1 ini. Berarti harus komitmen itu harus ada, harus Ibu pegang, dan mungkin tindak lanjut dari aksinya mungkin Bu, ada pandangan nanti jika itu gagal, jika itu berhasil, tindak lanjutnya sudah ada bayangan atau belum? Untuk tindak lanjutnya, yang penting saya akan memulai dulu Pak, memulai melakukan tahapan cara atau strategi yang sudah saya dapatkan dari percakapan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau segala sesuatu dilaksanakan dengan niat yang baik, dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga akan baik, Pak. Doakan saya, Pak Aji, ya, semoga sama-sama, saya doakan yang terbaik dengan bisa berhasil. Luar biasa, jadi sudah ada komitmen, sudah ada strategi untuk memecahkan permasalahan di pembelajaran dari Ibu yang luar biasa. Saya doakan semoga hasil dari percakapan kita ini menjadi percakapan yang luar biasa, percakapan yang mendapatkan pahala terutama untuk peningkatan mutu pendidikan. Semoga nanti aksi yang Ibu jalankan sukses untuk memecahkan masalah dan anak-anak didik kita bersama dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang akan mereka capai. Mungkin itu, Bu. Amin. Terima kasih Pak G atas waktunya, sudah mau meluangkan waktunya untuk saya bisa bercerita, mengungkapkan semua unek-unek saya Pak. Ya sama-sama Bu, saya juga sangat senang, saya juga terinspirasi juga dari permasalahan, mungkin permasalahan itu juga akan terjadi di dalam pekerjaan saya, juga saya akan melakukan hal yang sama. Mungkin terima kasih Bu, sudah sharing kita. Monggo Pak Cik.